Halo, selamat bertemu kembali untuk anak-anak kami kelas 6. Pada minggu yang lalu kita sudah masuk pelajaran kita tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, pada hari ini kita akan lanjut pelajaran kita tentang hak dan kewajiban warga negara. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa dulu. Mari ambil sikap berdoa yang baik. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami dan menghimpun kami di dalam masyarakat, serta mengkehendaki kami menjadi warga negara Indonesia. Bantulah kami agar kami dapat memahami dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban warga negara, sehingga kami mendapatkan apa yang menjadi hak warga negara, sebagaimana Yesus ajarkan dan perbuatan sebagai warga negara. Engkau kami puji dan kami muliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak kami yang terkasih, sekarang kita masuk pada bacaan kitab suci. Untuk itu anak-anak kami sekalian, kami persilakan untuk membuka kitab sucinya masing-masing ya. Silakan dibuka. Yang pertama itu Matius bab 17 ayat 24 sampai dengan 27. Lalu yang kedua nanti Matius 22 ayat 15 sampai dengan 22. Jadi kita baca satu-satu dulu ya. Yang pertama kita baca Matius 17 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Sekarang kita lanjut ke Matius 22. Ayat 15 sampai dengan 22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku? Hai orang-orang munafik, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan,
kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak kami yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan kutipan kitab suci, ya. Yang pertama tadi Matius 17 ayat 24 sampai dengan 27. Lalu yang kedua Matius 22 ayat 15 sampai dengan 22. Dari bacaan kitab suci tadi, Pak Guru memberikan penjelasan di sini bahwa Yesus lahir dari ibu dan bapak orang Yahudi. Ia tinggal di tanah Yahudi. Maka Yesus adalah warga Yahudi. Orang-orang Yahudi pada waktu itu berada dalam penjajahan kekaisaran Romawi yang rajanya bernama Herodes, yang mendapat mandat dari Romawi. Sebagaimana kekaisaran atau kerajaan lain yang mengikat seluruh rakyatnya. Salah satu aturan itu ialah membayar pajak. Orang-orang yang tidak membayar pajak dianggap melawan raja. Orang-orang Yahudi pada umumnya tidak setuju dengan penjajahan. Hanya karena mereka tidak kuat melawan mereka, maka mereka tunduk. Salah satu kelompok yang terus melawan penjajahan ialah kaum Zelot. Sehubungan dengan itu, orang yang menganjurkan membayar pajak dianggap sebagai penghina bangsa. Karena itu orang-orang Farisi menjerat Yesus dengan pertanyaan, "Bolehkah membayar pajak?" Jika Yesus mengatakan boleh, berarti Yesus dapat dianggap pengkhianat bangsa. Jika Yesus mengatakan tidak, berarti ia melawan kekuasaan yang sah. Namun Yesus menjawab dengan tepat dan bijaksana. Apa kata Yesus? Berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Ketika ditagih mengenai bea pun, sebenarnya Yesus telah mengatakan dengan benar bahwa orang pribumi tidak dikenai bea. Artinya bea ini ya pajak ya. Namun agar tidak menjadi satu batu sandungan, maka Yesus membayar bea itu. Seperti dalam kitab suci tadi dikatakan Yesus, berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Patut kita teladani apa yang dikatakan Yesus tadi. Artinya kita diajak di sini untuk taat, ya, taat melakukan kewajiban kita, dan kita juga berhak untuk mendapatkan apa yang akan kita peroleh ketika kita telah melakukan kewajiban. Jadi anak-anak kami yang terkasih, oleh karena itu sebagai orang-orang Katolik yang menjadi warga negara yang taat dan kritis, sekaligus umat beragama yang taat pula, maka kita diajak untuk terlibat di dalam hidup bernegara, untuk membangun kesejahteraan bersama lewat nilai-nilai kehidupan, dengan kebaktian pada Tuhan, dengan berdoa kepada Tuhan, dan melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, dan menerima apa yang menjadi hak kita. Nah, lewat bacaan ini juga kita diajak untuk bisa berpartisipasi terhadap negara kita. Mungkin belum saatnya sekarang kalian sebagai seorang peserta didik untuk membayar pajak, tapi mulai sekarang kalian diajarkan untuk taat pajak. Artinya mungkin di sekolah kalian taat peraturan di sekolah, mengikuti kewajiban yang di sekolah.
Contohnya sekolah wajib datang pukul sekian. Nah, itu salah satu kewajiban. Wajib memakai pakaian yang begini. Nah, itu salah satu kewajiban. Nah, setelah kalian melakukan kewajiban itu, maka kalian akan memperoleh haknya. Apa hak kalian? Salah satu contoh, memperoleh pendidikan atau pembelajaran di sekolah. Jadi anak-anak yang terkasih, jadi inilah dari yang menjadi kesimpulan untuk pembelajaran kita tentang hak dan kewajiban. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat beraktivitas, selamat belajar. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Amin. Terima kasih.